Kenaikan tertinggi itu ada di pertahanan, kedua ketahanan pangan, lalu di bidang energi. Dan itu memang pemikiran khas Pak Prabowo kalau kita baca bukunya Paradoks Indonesia dan Solusinya yang tidak terjadi pada zaman Pak Jokowi. Infrastruktur itu malah turun sekitar 5% karena diserahkan kepada swasta. Apakah bisa dijelaskan juga oleh Bung Ade dan Bung Andi? Ketika berbicara mengenai kebijakan luar negeri dari seorang Prabowo yang tiba-tiba menempatkan Indonesia masuk dalam satu blok bernama BRICS. Apakah bisa dijelaskan bahwa Pak Jokowi dulu memiliki positioning yang sama dalam konteks kebijakan luar negeri? Ketika berbicara mengenai misalnya menempatkan investasi, apakah Pak Jokowi pernah memiliki sebuah konsep terkait dengan sovereign wealth fund seperti yang terjadi pada Danantara yang sekarang kemudian muncul dengan berbagai macam kontroversinya? Saya malah melihat Prabowo adalah pemimpin yang jelas memiliki pola pikir yang berbeda. Keautentikan Pak Prabowo tetap ada di situ. Jokowi is not Prabowo, Prabowo is not Jokowi. Tetapi ketika berbicara mengenai boneka, kritik saya berbeda. Bukan dalam konteks kritik menjadi boneka Jokowi. Kritik saya adalah ketika Pak Prabowo harusnya bisa memposisikan diri sebagai seorang jenderal, berani, tegas. Yang saya berharap tadinya bisa menjadi presiden pertama yang bisa menempatkan dirinya nggak lagi masuk dalam kritik terkait dengan tersandera oleh partai, kabinetnya tidak dagang sapi, koalisinya tidak dagang sapi, tapi yang kita lihat malah kemudian sebuah kompromi dalam kabinet, koalisi terbesar yang menurut saya malah terjadi pada skala lebih ekstrim dibandingkan dengan presiden. Oke, jadi yang berarti keberlanjutan itu seharusnya adalah kebijakan, bukannya orang